Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai sosial. Nilai sosial adalah ukuran-ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dianut oleh banyak orang dalam lingkungan masyarakat mengenai apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Pada intinya, adanya nilai sosial dalam masyarakat bersumber pada 3 hal, yaitu dari Tuhan, masyarakat, dan individu. Pengertian nilai sosial menurut para ahli. Yang pertama, Kimball Young. Nilai sosial adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan apa yang benar dan apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang kedua, Robert M.Z. Lawang. Nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Selanjutnya, ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang ada dalam pikiran atau perasaan manusia. Yang kedua, nilai tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari manusia. Yang ketiga, nilai merupakan ciptaan masyarakat yang tercipta melalui interaksi warga masyarakat. Yang keempat, sistem nilai dapat berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Yang kelima, tiap nilai dapat memberikan pengaruh berbeda terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, klasifikasi nilai sosial. Yang pertama, nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang dimanfaatkan bagi kehidupan fisik manusia. Yang kedua, nilai vital adalah nilai yang berguna untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidupnya. Yang ketiga, nilai rohani adalah nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Nilai rohani dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebenaran dan nilai empiris adalah nilai yang bersumber dari proses berpikir teratur yang menggunakan akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Yang kedua, nilai keindahan adalah nilai yang berhubungan dengan ekspresi perasaan atau isi jiwa seseorang mengenai keindahan. Yang ketiga, nilai moral adalah segala sesuatu
mengenai perilaku terpuji dan tercela atau nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Yang keempat, nilai religius adalah nilai ketuhanan yang berisi keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentuan dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang keempat, alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya, menjelaskan tentang sumber nilai sosial. Nilai sosial di dalam masyarakat bersumber dari 3 hal, yakni bersumber dari Tuhan, masyarakat, dan individu. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang bersumber dari Tuhan. Sumber nilai ini dapat diketahui seseorang melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci. Contohnya yaitu nilai kasih sayang, ketaatan atau kepatuhan, hidup sederhana, jujur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat sepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar dan luhur, kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sopan dan santun kepada semua orang, baik muda maupun tua. Yang ketiga, nilai yang bersumber dari individu. Pada hakikatnya, memang setiap individu memiliki suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Contohnya, giat dalam bekerja. Seseorang menganggap bahwa kerja keras menjadi hal yang penting untuk meraih keberhasilan. Selanjutnya, yaitu penjelasan tentang norma sosial. Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Oleh karena fungsi-fungsi tersebut, maka sosialisasi norma memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial. Norma mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial secara luas. Tanpa norma, kehidupan masyarakat bisa kacau dan semrawut. Jenis norma berdasarkan tingkat daya ikatnya. Yang pertama, usage, merupakan suatu bentuk perbuatan atau cara melakukan sesuatu. Norma ini memiliki sanksi yang lemah, artinya jika melanggar tidak apa-apa, palingan hanya mendapatkan celaan dari masyarakat. Contohnya yaitu, cara kita makan biasanya dengan mengeluarkan suara ting-ting-ting ketika pakai sendok. Kebetulan, masyarakat melihat cara makan seperti itu
tidak elok, dan terdengar berisik. Maka orang akan mencela cara kita makan seperti itu. Yang kedua, foul waste. Foul waste merupakan norma yang berasal dari dan mengatur interaksi kasual dan muncul dari pengulangan dan rutinitas. Foul waste disebut juga sebagai norma kebiasaan. Sebagai contoh, menghormati orang yang lebih tua dengan cara cium tangan ketika bertemu, seperti gambar di samping. Kalau kita bertemu orang yang lebih tua, tetapi bersalaman saja tidak, kita akan dinilai sebagai orang yang tidak punya kebiasaan baik. Hukuman yang kita terima biasanya berupa teguran. Yang ketiga, mores. Dalam sosiologi disebut sebagai tata kelakuan atau kesusilaan. Tata kelakuan adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi norma pengatur. Sebagai contoh, kita memanggil orang tua dengan sebutan ibu atau bapak, tidak langsung namanya. Ketika kita memanggil namanya saja, kita akan dianggap sebagai anak kurang waras. Masyarakat, terutama orang tua kita, akan melarang perbuatan seperti itu. Mereka menuntut kita untuk menyesuaikan dengan tata kelakuan yang berlaku. Yang keempat, custom. Custom diidentikan dengan adat istiadat seperti gambar di samping. Norma sosial ini memiliki ikatan paling kuat dibanding 4 norma sebelumnya. Anggota masyarakat yang melanggar adat akan mendapat sanksi keras. Sebagai contoh, nembung atau melamar. Sebagai salah satu adat dari pernikahan di suatu desa. Ketika orang menikah tanpa nembung, masyarakat akan memandang aneh. Bisa juga perkawinan dianggap tidak sah karena tidak sesuai adat. Selanjutnya, jenis-jenis norma sosial berdasarkan aspek dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat manusia yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah dan larangan. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama masing-masing. Yang kedua, norma hukum. Norma hukum adalah rangkaian atau aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Agar masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan yang biasanya dibuat oleh lembaga tertentu. Aturan ini lazimnya tertulis yang diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kitab undang-undang atau tidak tertulis berupa keputusan hukum pengadilan adat. Karena sebagian besar norma hukum adalah tertulis, maka sanksinya adalah yang paling tegas jika dibandingkan dengan norma lain, dari mulai denda sampai hukuman fisik. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang adalah peraturan sosial
yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pada dasarnya, norma ini merupakan norma untuk melaksanakan nilai moral, yaitu dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang tua. Yang keempat, nilai norma kesopanan. Norma kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat. Sebagai contoh, meludah di depan orang, menyerobot antrean, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang kelima, norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar atau tidak menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya yaitu menengok teman yang sedang sakit, melayat, menghadiri undangan pernikahan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.